Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Taskia Febrisa, NIM 20651100020 dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas akhir Tafakufiddin Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan membahas tentang tayamum. Tayamum adalah tindakan bersuci dari hadas tanpa menggunakan media air, tetapi menggunakan debu, pasir, atau tanah sebagai pengganti air. Namun dengan sebab dan syarat tertentu pula. Dalam kondisi tertentu, Islam telah memberikan kemudahan kepada umatnya untuk bertayamum, menggantikan wudhu sebagai bentuk bersuci dari hadas. Hal ini tercantum dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 43 yang artinya, dan jika kamu sakit atau sedang musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Sebagaimana kita ketahui bahwa syarat sah sholat adalah dengan bersuci, yakni dengan berwudu atau bertayamum. Wudu yang hanya dilakukan dengan media air mungkin akan sangat mudah dilakukan oleh orang yang sehat dan dengan adanya ketersediaan air yang cukup. Namun sebaliknya, jika kesulitan dalam menemukan atau menggunakan air, baik karena ketiadaannya maupun karena dalam kondisi sakit yang tidak memperbolehkannya untuk menyentuh air, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum sebagai pengganti wudhu. Tayamum ini bisa digunakan untuk satu kali sholat fardu saja. Jadi selepas kita sholat, lalu hendak melakukan sholat yang lain lagi, maka kita diwajibkan untuk melakukan tayamum untuk yang kedua kalinya lagi. Atau bahkan juga berkali-kali sampai kita menemukan air atau sampai penyakit kita sembuh. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, setiap perkara yang membatalkan wudhu. Sehingga ketika telah bertayamum, kemudian buang air kecil misalnya, maka tayamumnya batal. Lalu ketika ada atau melihat air yang bisa dipakai untuk berwudu di luar waktu sholat, sehingga apabila seseorang bertayamum karena tidak ada air, kemudian dia menduga atau melihat ada air saat sebelum sholat, maka secara otomatis tayamumnya batal. Kecuali yang bertayamum karena sakit, maka ketika melihat atau ada air tidak membatalkan tayamumnya. Maka ketika sebab dan syaratnya sudah hilang, seseorang tersebut harus membatalkan tayamumnya dan melakukan wudhu dengan menggunakan air. Dan ia tidak boleh mengerjakan sholat sampai ia berwudhu terlebih dahulu. Apabila orang tersebut tetap mengerjakan sholat tanpa membatalkan tayamum atau tanpa berwudhu, maka tidak sah sholatnya. Terdapat rukun dan sunnah bertayamum. Adapun rukun bertayamum yang pertama yaitu niat bersamaan dengan sapuan yang pertama, yang kedua mengusap ke seluruh bagian wajah, yang ketiga mengusap kedua tangan sampai ke siku, dan yang keempat tertib. Adapun sunnah bertayamum terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu membaca bismillah. Yang kedua meniup kedua telapak tangan setelah menepuk telapak tangan ke debu atau tanah. Dan yang ketiga mendahulukan anggota tubuh yang kanan daripada yang kiri. Pertama-tama tepukkan tangan di atas tembok yang terdapat debu. Kemudian ditiup. Ini bertujuan untuk mengurangi debu yang terdapat di tangan. Lalu diusapkan ke seluruh area wajah. Ini cukup dilakukan sekali usapan saja, seraya berniat di dalam hati. Tepukkan lagi tangan ke debu di tempat yang berbeda, lalu ditiup dan usapkan ke tangan
sampai ke siku. Dimulai dari tangan yang sebelah kanan terlebih dahulu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.